Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, oke. Semangat ya, semangat walaupun sedang pandemi ya, walaupun kita sedang diuji, kalian nggak boleh lemah ya. Kita harus selalu berdoa dan berusaha semoga pandemi ini cepat diangkat dan kita bisa beraktivitas bersekolah seperti biasa. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, dibiasakan sebelum memulai aktivitas kita berdoa dulu supaya apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat dan selalu diridhoi oleh Allah. Oke, silakan mungkin Fakih ya, pimpin doa, silakan Fakih. Baik, Pak. Marilah kawan-kawan sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Absen ya, absen akan saya kirim link ya, akan saya kirim link Google Form. Nanti kalian langsung aja mengisi. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silakan. Di sini saya akan jelaskan materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini kita akan membahas mengenai budaya hidup sehat. Tapi sebelum saya menjelaskan mengenai materi hari ini ya, di sini saya akan menyampaikan kriteria penilaian ya. Kriteria penilaian ini nanti yang akan saya nilai itu adalah penilaian sikap kalian ya. Sikap kalian saat mengikuti pelajaran ini, pengetahuan kalian mengenai materi yang saya sampaikan hari ini, dan yang terakhir adalah penilaian praktek ya. Praktek nanti kalian disuruh membuat video apa aja yang bisa kalian lakukan untuk menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke materi ya. Materi kita budaya hidup sehat itu yang bagaimana? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan, boleh, bagus. Terus mungkin Aimatul Vanisa bisa yang makanan sehat, olahraga. Makanan sehat, berolahraga. Oke, bagus. Ya. Budaya hidup sehat. Apa yang dimaksud dengan budaya hidup sehat? Budaya hidup sehat merupakan suatu konsep hidup yang berfokus untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat dengan cara merubah pola kebiasaan yang kurang baik ke arah positif, seperti memperhatikan makanan. Tentang materi kita hari ini adalah kita akan membahas tentang penyakit malaria dan diabetes ya. Kita membahas penyakit malaria dulu ya. Pengertian malaria. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengeluh gejala demam dan malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang infektif. Nyamuk yang hanya menggigit di malam hari ini dapat menggigit penderita malaria dan menjadi infektif 7-14 hari setelah parasit di dalamnya selesai berkembang biak. Mereka yang tergigit pun akan mulai menunjukkan gejala kurang lebih dalam waktu 7-14 hari. Gejala-gejala tersebut adalah menggigil yang diikuti dengan demam tinggi serta berkeringat banyak, nyeri kepala, mual dan muntah, pegal-pegal dan nyeri otot, bahkan diare. Kita membahas mengenai malaria. Malaria adalah salah satu penyakit tropis yang dapat mengancam jiwa. Gejala-gejala yang tampak dari penyakit ini disebut dengan trias malaria. Kondisi tersebut ditandai dengan keadaan menggigil yang diikuti demam dan keringat dalam jumlah yang banyak. Penyebab utama penyakit ini adalah Plasmodium.
Parasit ini menular melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Meskipun ragamnya banyak, Plasmodium penyebab penyakit ini utamanya dibagi menjadi 5 spesies, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium viva, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria, dan Plasmodium knowlesi. Setelah dikeluarkan melalui gigitan nyamuk, Plasmodium akan masuk ke dalam aliran darah dan terbawa hingga ke dalam sel hati untuk berkembang biak di dalamnya. Proses tersebut berlangsung dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Setelah berkembang biak cukup banyak, Plasmodium akan pecah dan masuk ke dalam pembuluh darah untuk menyasar sel darah merah sebagai tempat untuk berkembang biak. Akibatnya, lama-kelamaan Plasmodium akan menyebar ke seluruh tubuh. Hanya dalam kurun waktu 36-72 jam, Plasmodium akan berkembang biak dengan pesat dan memicu pecahnya sel darah merah. Kondisi inilah yang memicu demam pada pasien. Singkatnya, semakin banyak sel darah merah yang terinfeksi, maka tadi merupakan video mengenai cara atau pencegahan penyakit malaria. Ya, kurang lebihnya tadi video tadi ya, kurang lebihnya sama ya, hampir sama kayak kita pencegahan demam berdarah. Ya, hampir sama karena memang perantaranya memang sama lewat nyamuk ya. Walaupun mungkin demam berdarah itu menggigitnya di pagi hari, ya, pagi hari itu sekitar jam 9 jam 10, untuk malaria menyerangnya biasanya malam. Ya, tadi cara mencegahnya kalian bisa lihat salah satu tadi dijelaskan kenapa malaria sering terjadi di daerah apa tadi? Daerah apa, Pagi? Daerah Papua. Itu namanya daerah apa? Daerah apa, Sri Munawwaroh? Endemis, Pak. Endemis. Daerah endemis. Kalian tahu nggak Iya, kenapa? endemis, Pak. Alasannya kenapa malaria sering terjadi di daerah endemis? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Karena lingkungannya, Pak. Karena lingkungannya. Lingkungannya gimana maksudnya? Ya gitu, Pak. Lingkungannya ya gitu. Ya, ini kalian bisa lihat lagi nih, saya share lagi nih. Alasan kenapa nih. Mengapa malaria terkonsentrasi di Indonesia Timur? Iya. Faktor cuaca menjadi salah satu penyebab utama merebaknya malaria di wilayah timur, seperti di Mimika, Papua. Cuaca di Mimika sulit diprediksi, bahkan oleh Badan Meteorologi. Orang yang sudah pernah terinfeksi dan sembuh juga dengan mudah terinfeksi malaria kembali akibat tidak melakukan tindakan pencegahan. Lalu pemukiman masyarakat sendiri juga masih rawan dikelilingi sarang nyamuk, sebab banyak genangan air ketika curah hujan yang tinggi, ditambah dengan lingkungan yang kurang bersih. Oke, terima kasih. Tapi di sini, walaupun kita berada di wilayah ya Indonesia bagian barat, kita tetap harus lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita masuk ke materi kedua. Ya, kita masuk ke penyakit tidak menular. Ya, tadi penyakit menular dan sekarang adalah penyakit tidak menular. Di sini yang akan kita pelajari adalah tentang diabetes. Ada yang tahu diabetes itu apa? Penyakit gula. Penyakit apa? Gula.
dengar suatu penyakit yang bernama diabetes? Diabetes atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Tetapi bagaimana sih caranya gula-gula tersebut menumpuk jumlahnya di darah kita? Di saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses yang bernama glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adenosin trifosfat atau ATP, suatu molekul yang berkontribusi terhadap energi di tubuh. Jika sudah terdapat cukup jumlah glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati atau di otot sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses yang bernama dari seumur kalian ini kan kalian masih umur 17, ya belum ada ya, baru 15-17. Itu mungkin untuk diabetes itu memang jarang sekali istilahnya menyerang untuk anak-anak muda, jarang sekali. Ini biasanya umurnya 45 tahun ke atas. Tapi paling enggak gini, kalian punya pengetahuan, kalian tahu, oh ternyata pencegahannya. Karena apa? Kalau udah terjadi, atau kalau kita istilahnya udah terjadi, atau mungkin ada keluarga kita, ya itu sebenarnya kasihan. Maka dari itu di sini paling tidak kalian mengetahui bagaimana sih pencegahannya. Oh, apa sih pengertian diabetes itu? Sakit apa sih diabetes? Ya tadi kalian sudah lihat, kalian sudah perhatikan, kalian sudah lihat di video, ya. Terus pencegahannya nanti gimana sih supaya kita nanti, karena kan nggak bisa, beda ya. Beda kalau kita makan pedas nih. Kita makan pedas, oh enak. Tapi apa? Efeknya langsung. Efeknya itu langsung, waduh, perut langsung panas, langsung kita diare. Itu efek langsung. Kalau diabetes, itu efeknya nggak langsung ya, nggak langsung dalam artian, oh kita Pak, nyatanya saya setiap hari makan gula, makan ini, nyatanya nggak apa-apa. Nah, itu efeknya untuk diabetes itu efeknya jangka panjang. Ya, maka dari itu tadi seperti saya bilang, kita lebih baik mencegah, kita kurangin. Saya nggak melarang, tapi kita kurangi. Pencegahan diabetes ya, untuk pencegahan diabetes itu tadi ya ada berolahraga secara rutin dan banyak melakukan aktivitas fisik. Nah, di sini apakah kalian selama pandemi ini sudah melakukan? Coba saya mau nanya Nabila, 1 bulan ini kamu berolahraga nggak 1 bulan ini? Olahraga tapi nggak sering-sering gitu, Pak. Cuman Sering-sering. ya. Tapi paling tidak ada ya, nggak apa-apa ya, paling tidak ada. Yang kelima ada mengurangi waktu duduk diam terlalu lama. Nah, ini penting juga. Biasanya apalagi selama pandemi ini, kalian itu lebih fokusnya, kita pembelajaran kan daring, kita lebih fokusnya itu kita mengerjakan di depan laptop dan di depan, kalian imbangi dengan olahraga, ya kalian imbangi dengan olahraga, entah itu, Pak kan pandemi nggak boleh berolahraga Pak, ya bisa, kalian bisa berolahraga, ya kalian bisa berolahraga, yaitu berolahraga yang murah, yang tidak perlu biaya, itu kalian bisa melakukan sit up dari rumah, kalian bisa melakukan push up dari rumah, ya, kalian bisa melakukan back up dari rumah, itu nggak perlu biaya. Oke, jadi kesimpulannya hari ini ya mengenai penyakit malaria dan diabetes. Tadi pencegahannya selain untuk malaria juga bisa untuk demam berdarah. Jadi semua bisa. Ya caranya tadi ada menguras bak mandi, ya ada yang lain juga itu bisa. Terus yang kedua untuk diabetes pola makan, terus yang terutama adalah olahraga. Itu yang penting sebenarnya. Kita orang hidup itu kalau kita nggak pernah olahraga, kita jarang olahraga, pasti apa? Ya tadi akan terjadi suatu penyakit, ya akan menjadi penumpukan lemak. Maka dari itu silahkan walaupun sedang pandemi, kalian berolahraga dari rumah, kalian push up dari rumah, kalian sit up dan kalian back up untuk menjaga kebugaran. Ingat ya walaupun kita sedang pandemi, tetap kalian harus semangat, tetap jaga kesehatan, ya tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, ya dan selalu mencuci tangan baik dari manapun. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Mungkin Fakih silakan mimpin doa. Marilah teman-teman, penutupan KBM hari ini dengan doa, dengan kepercayaan masing-masing dimulai.
Alhamdulillah. Berdoa selesai. Semangat. Ya, jaga kesehatan anak-anak. Terima kasih. Sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.